Pajak Jakarta, welcome back to YouTube channel Dibajak Jakarta. Diskusi dan belajar pajak di Jakarta. Oke, setelah di video sebelumnya saya sudah bahas beberapa jenis pajak daerah di Jakarta. Selanjutnya saya akan share info mengenai pajak hiburan. Nah, hiburan apa saja sih yang dikenakan oleh pemerintah daerah di Jakarta? Ya, hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, ataupun permainan dan keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Jadi, pajak hiburan dipungut atas jasa penyelenggaraan hiburan yang berbayar. Hal ini juga sudah tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang pajak hiburan. Nah, apa saja sih jenis hiburan yang dimaksud? Yang pertama adalah tontonan film. Yang kedua, pagelaran kesenian atau musik tari atau pagelaran busana. Yang ketiga adalah kontes kecantikan. Yang keempat adalah pameran. Yang kelima, diskotik, karaoke, klub malam, dan juga sejenisnya. Yang keenam, sirkus, akrobat, dan sulap. 7. Permainan biliar dan bowling. 8. Pacuan kuda dan juga pacuan kendaraan bermotor. 9. Permainan ketangkasan. 10. Panti pijat, refleksi, mandi uap, dan juga spa dan pusat kebugaran seperti fitness center. Yang ke-11 adalah pertandingan olahraga. Yang dikecualikan dari objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran. Sedikit berbeda dengan tarif pajak parkir, tarif pajak hiburan dibedakan menjadi beberapa jenis. Tarif pajak untuk pertunjukan film di bioskop sebesar 10%. Tarif pajak untuk pagelaran kesenian musik, tari, dan juga busana yang berkelas lokal maupun tradisional sebesar 0%. Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari, atau pagelaran busana yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 5%. Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari, dan atau pagelaran busana yang berkelas internasional sebesar 15%. Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas lokal atau tradisional sebesar 0% alias gratis. Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas nasional sebesar 5%. Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas internasional sebesar 15%. Tarif pajak untuk pameran yang bersifat non-komersial sebesar 0% atau gratis ya. Tarif pajak untuk pameran yang bersifat komersial sebesar 10%. Tarif pajak untuk diskotik, karaoke, klub malam, pub, bar, ataupun live music, musik dengan disc jockey atau DJ, dan sejenisnya itu sebesar 25%. Tarif pajak untuk sirkus, akrobat, dan juga sulap berkelas lokal atau tradisional sebesar 0% alias gratis. Pajak untuk sirkus, akrobat, dan juga sulap yang berkelas nasional maupun internasional sebesar 10%. Tarif pajak untuk permainan biliar, bowling sebesar 10%. Tarif pajak untuk pacuan kuda yang berkelas lokal atau tradisional sebesar 5%. Tarif pajak untuk pacuan kuda yang berkelas nasional dan internasional sebesar 15%. Tarif pajak untuk pacuan kendaraan bermotor sebesar 15%. Tarif pajak untuk permainan ketangkasan sebesar 10%. Tarif pajak untuk panti pijat, mandi uap, dan spa sebesar 35%. Tarif pajak untuk refleksi, pusat kebugaran, dan fitness center sebesar 10%. Tarif pajak untuk pertandingan olahraga yang berkelas tradisional atau lokal sebesar 0% alias gratis. Tarif pajak untuk pertandingan olahraga yang berkelas nasional sebesar 5%. Tarif pajak untuk pertandingan olahraga yang berkelas internasional sebesar 15%. Siapa aja sih wajib pajak yang menjadi subjek pajak hiburan? Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan tersebut. Nah, Sobat Dibajak, sekarang sudah mengerti kan tentang pajak hiburan? Menikmati hiburan memang disarankan banget nih sebagai media refreshment di sela kesibukan kamu. Dengan membayar pajak hampir di dalam setiap tiket acara yang kamu datangi, kamu sudah berpartisipasi dalam pembangunan daerah loh. Nah, jangan lupa di komen, like, and subscribe untuk informasi seputar pajak supaya kamu lebih kenal pajak.